Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024. Dan seperti biasa di Selasa sore ada Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Sore hari ini ada narasumber spesial ya, yang sudah tertunda 2 pekan ini ya. Akhirnya bisa hadir di sore hari ini. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, dan juga LMI Kota Blitar. Dan buat Sobat Asa yang mau gabung, yang mau tanya-tanya langsung ke narasumbernya, bisa langsung ke nomor 0857 0794 1029 atau juga melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM. Dan sudah hadir narasumber kita, tak sapa dulu dari tadi. Sudah tidak asing lagi nih ya buat para pendengar yang sudah sering kali pantengin Radio Asa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama banget ya. Lama banget ya. Tertunda berapa minggu nih Kak Ros ya? 2 pekan. 2 pekan Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Gimana Kak Ros, sehat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minta ya. doanya ya Sobat Asa. Iya Sobat Asa, ini yang mungkin baru gabung dengan Radio Asa FM, mungkin masih asing ya dengan narasumber kita satu ini. Iya, di sore hari ini ada Kak Ros. Nanti bisa kenalan lagi ya Kak Ros ya. Boleh. Dan tema kita di sore hari ini adalah preventif primer Kak Ros. Dan mungkin sebelum kita mulai kenalan dulu dong Kak Ros. Oke, boleh. Meskipun aku udah kenal nih ya. Dikenalin apa kenalan sendiri? Kenalan sendiri dong narasumbernya. Selamat sore Sobat Asa, selamat bergabung. Buat Sobat Asa, mungkin kenal namanya Kak Ros ya. Sebenarnya saya Kak Ros ini. Upin-ipin di mana nih Kak Ros? Di rumah ditinggal ya. Saya seorang fisioterapis. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bareng-bareng tentang pencegahan kelainan postur pada anak-anak. Biasanya 10-12 tahun ini usia sebelum pubertas ya Mbak Ayu ya. Usia-usia pubertas. Begitu. 10 itu berarti kalau SD kelas 5, 45 ya? Segitu. Karena ternyata di usia ini banyak ditemukan awal mula kelainan postural. Berarti kalau postural itu bentuk tubuh ya? Betul sekali. Dan hari ini kita bakal bahas tentang kelainan postural yang paling banyak ditemui di dunia ya. 1-13% Mbak Ayu. Lumayan ya. Ini tentang skoliosis. Pada anak. Sebentar, kalau skoliosis ini kayaknya dulu waktu sekolah aku pernah denger ini Kak Ros ya. Oh iya. Ada. Bisa dicegah begitu Sobat Asa. Oke, skoliosis ya. Ini berarti bisa muncul atau sudah bisa muncul terdeteksi di usia anak sebenarnya ya. Sebenarnya begitu. Selain memang ada mungkin keturunan atau apa, ini kita ngobrolin tentang kelainan postur yang gara-gara bukan keturunan ya. Bukan keturunan yang hari ini ya. Dan ini skoliosis ini yang sudutnya sama dengan atau lebih dari 10 derajat, bisa bentuknya C atau S Sobat Asa. Berarti sebentar, ini melengkung. Iya, melengkung, meleok. Dan melengkung ini ke depan, bungkuk itu bukan? 3 dimensi kalau skoliosis itu. Jadi bidang sagital, frontal, sama longitudinal. Jadinya apalagi nih Kak Ros? meleoknya ke kanan kiri, ke depan belakang, dan yang satunya kemana itu Mbak Ayu ya? Rotasi depan belakang. Ya melungker gitu rotasi begitu. Jadi 3 dimensi ya kalau skoliosis ini bisa. Dan ini ternyata dari pengalamannya teman-teman yang sudah meneliti, itu gampang sekali ditemui di sekolah-sekolah dasar begitu Mbak Ayu. Sekolah dasar. Karena apa sih kayak gitu ya? Ya namanya kelainan postur berarti gara-gara kesalahan berpostur begitu. Pasti ada penyebabnya ini. Ternyata setelah diteliti, banyak anak-anak yang memiliki beban tas punggung lebih dari 5-10% dari berat badannya, dan ini adalah penyebab paling utama. Iya, selain memang gaya duduknya adik-adik ya.
Misalkan berapa berat badannya anak kelas 5 tuh? 30 lah standarnya. 30, 10%-nya berarti 3 kilo, 5%-nya berarti 1,5 kilo. Nggak mungkin anak sekarang cuma 1,5 kilo, 3 istilahnya kilo. maksimal. Iya. Beban tasnya itu 1,5 kilo ya. Iya, 1,5 sampai 3 kilo. Jadi nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Iya, benar-benar. Krayonnya aja udah berapa kilo? Yang serat itu berapa macam warna itu ya? Buku paketnya berapa? Dan itu gimana caranya lah itu. Jadi kan semua harus tahu karena ini berdampak di kehidupan selanjutnya begitu Sobat Asa. Ngaruh ya ternyata ya. Iya. Misalkan anak 30 kilo tapi berat badannya berapa? Berat tasnya sampai 4 kilo. 4 kiloan ya? 4 kilo, 4,5, 5 kilo, dan itu setiap hari dibawa lah ya, apa begitu, kasihan ya. Kadang memang kalau kayak gini kita nggak kerasa ya. Istilahnya mungkin kalau orang Jawa nggak ketengen ya istilahnya. Anak-anak bawa tas sekolah dengan berat seperti itu. Terus selain 5-10% dari berat badan itu posturnya duduk. Ya, kita tahu sendirilah harus bagaimana. Iya. Tapi banyak sekarang yang melegalkan hafalan sambil duduk di bawah, apalagi duduknya sambil kakinya W itu loh Mbak Ayu. Ya, kayaknya memang posisinya kayak enak kayak gitu. Tapi ternyata nggak bagus ya. Nggak bagus. Jigang. Tapi kalau anak-anak jarang jigang ya. Yang paling lama berarti ya. Iya. Dari jarak SD sampai kuliah ya. Padahal ketika dicegah ketika SD, otomatis pola hidupnya tertata ya di SMP, di SMA. Jadinya lebih oke. Nah, gangguan apa yang terjadi ketika anak-anak ini didapati positif skoliosis? Banyak sekali nih perubahan fisiknya ya. Otomatis bahunya ini tinggi sebelah ya. Bahunya tinggi sebelah itu yang terlihat, otomatis pegelinunya sebenarnya lebih terasa daripada adik-adik yang mungkin tidak skoliosis. Kedua, pernafasan, kebugarannya juga kena karena ini tulang iganya ya. Tulang iganya kan juga jadi meleot ya, tidak seimbang kanan kirinya. Otomatis kemampuan paru untuk ekspirasi inspirasi iya, kebugarannya juga berbeda dari teman-temannya yang lain. Begitupun bisa sampai panjang tungkai beda sebelah juga bisa. Karena ke bawah sama si iganya ini. Belum lagi karena ada problem di tulang belakang. Skoliosis ini kan problem di tulang belakang ya. Otomatis ininya maju ke depan. Tengkuk. Ini ya. Ini namanya head forward posture ya. Ini pusingnya ada, kekakuan juga ada. Ini kadang mungkin mikirnya wah ini kayaknya salah posisi tidur, biasanya kayak gitu ya. Yang disalahin posisi tidur, ternyata memang bawaan dari kecil ya. Istilahnya kelainan karena itu tadi ya. Pola duduk itu. Pola aktivitasnya ketika masih kecil. Iya ya, karena ini nggak kerasa mungkin kita ya. Anak-anak itu ketika sekolah bawaannya ternyata banyak. Mending kalau yang gimana dibawa ya, banyak pakai tas tenteng itu ya. Tapi kalau coba kayaknya malu deh Kak Ros kalau harus bawa tas tenteng itu ya. Itu yang harus disiasati gimana ini harus ya. Nah itulah guru-guru bagaimana, apakah harus ditinggal di loker atau bagaimana ya enaknya ya. Soalnya kalau anak-anak itu kalau sekolah, apalagi yang usia-usia SD ini kalau pelajarannya nggak dibawa semua kan juga dia nggak mau. Kemudian kalau kayak istilahnya ATK-nya kayak pulpen apa segala macam, kalau nggak dibawa semua juga nggak mau kan. Nah seperti itu kan mungkin kita bisa menyiasati. Kalau mungkin anak cewek bisa kita suruh bawa tas tenteng, jadi yang dibawa di ransel itu ya bisa berkurang. Tapi kalau cowok susah ini ngobrolin tentang ransel ya. Iya. Apalagi kalau yang tas tote bag buat anak-anak yang cewek yang suka tote bag. Iya itu tambah parah kali ya. Benar. Oh iya ya. Berarti nggak hanya ransel aja ya. Berarti kalau yang di samping juga di bisa. samping tambah parah. Ransel aja yang lebih dari berat badan bermasalah. Padahal kalau ransel kan istilahnya dua-duanya ya Kak Ros ya. Iya. Semua di di punggung. Itu sudah bermasalah. Apalagi yang pakai sebelah itu ya. Tas apalagi tas sebelah tuh. Mbak SMP. Soalnya kalau tote bag itu kan macam-macam ya, bagus gitu kan. Cewek kan suka ya. Saya juga baru baru tahu juga tentang beban. Saya kira beban ini nggak ada masalah ya.
Apalagi kalau udah ransel saya kira aman-aman aja karena kanan kirinya seimbang. Ternyata beratnya harus diperhitungkan ya Kak Ros ya. Beratnya harus diperhitungkan. Wah ini loh kok bisa gitu ya. Dan paling banyak ini cewek kalau kasus-kasus postural ini sebenarnya. Khususnya skoliosis ya. Iya, prevalensinya lebih banyak di. Nah, kalau mungkin gini Kak Ros, ketika usia SD ya sudah terdeteksi dia kena skoliosis. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah harus langsung ke fisioterapis kah atau gimana nih Kak Ros? Atau kita latih sendiri di rumah atau gimana? Yang harus dilakukan sebenarnya pasien dan keluarga nih harus tahu nih skoliosisnya karena apa? Mungkin keturunan atau apa ya? Yang kedua dironsenkan dulu berapa derajatnya. Foto dulu ya? Iya, difoto dulu. Baru ketika derajat tertentu bisa dibantu sama fisioterapis. Tapi derajat-derajat tertentu harus ada operasi mungkin ya kalau sudah usia berapa begitu. Jadi ya fisio juga tapi suatu saat operasi. Ada juga yang dibantu dengan BRIS ketika remaja usia tertentu nanti bakal dikasih tahu kalau ini memang. Jadi tanda-tandanya sebenarnya ketika anak ini sudah merasa nafasnya tersengal, aktivitas tidak bisa los kayak teman-temannya. Terus tangannya mungkin kalau angkat tangan dua-duanya nggak bisa sama. Terus ketika ruku bahunya atau punggungnya itu menonjol salah satu, itu harus segera di ini. Iya. Bedesol kayak. Bedosol ya, betul. Kadang-kadang nggak aware lah sakit punggung biasa lah nanti istirahat, ternyata nggak gitu teman-teman. Ternyata ini memang kasus banyak sekali. Ketika kecil sudah dibenahin, insya Allah ketika besar nggak muncul lagi. Yang penting itu tadi ya harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Dan bahkan ternyata banyak juga artis-artis kita yang kena skoliosis ternyata habis dioperasi nambah sentian tingginya. Ya? Iya, karena kan dari melengkok gini terus dipasang pasang alat bantu ya di dalam karena sudah operasi jadi tambah tinggi kayak baby Sania yang baru nikah itu. Bisa nambah tinggi ya. Nah ini Kak Ros kalau ketika harus kita cek ya berarti ya. Iya harus di screening mungkin waktu dia coba kamu waktu sujud itu coba dilihat gitu ya berarti. Tapi kadang-kadang kita nggak aware ya sama keluarnya anak kecil nih. Soalnya kadang-kadang kalau anak-anak ya itu kan apa ya Kak Ros? Kayak gitu tuh. Bukan, kadang dia cuma apa ya namanya drama. Iya. Kadang-kadang ya. Jadi istilahnya Linu dengkulnya kalau disuruh sholat ya bener kan itu sebenarnya drama karena dia nggak mau sholat istilahnya. Tapi sebenarnya mungkin kita bisa deteksi dari iya bisa kita kalau coba nafasnya mulai ini. Terus gimana Sobat Asa caranya ya? Misalkan wah udah mulai kelihatan tapi kok belum ada tonjolan atau gimana, mungkin derajatnya masih rendah gitu. Renang itu bisa. Untuk membantu renang sama sebenarnya ada latihan pada tulang belakang tapi harus ke fisioterapi untuk mendapatkan contoh latihannya gitu. Misalnya nggak asal pokok renang, pokok aktivitas gitu nggak bisa Kalau ya? renang bisa sih. Kalau renang langsung bisa dilakukan. Mungkin kalau anak-anak kalau renang kan lebih suka iya, betul lebih sekali. mudah istilahnya daripada kalau yang apa namanya harus ke fisioterapis mungkin kan masih diajarin latihan ini ABCD. Kalau anak-anak kan kadang bosen ya. Iya betul. Mungkin sekali. itu lebih ke orang yang sudah dewasa mungkin ya. Oke, itu tadi ya skoliosis ya Kak Ros. Mungkin nanti kalau ada gambarnya kayaknya lebih enak ya ditunjukkan ke Sobat Asa gitu ya. Betul sekali. Cuman ini kita susah kayaknya kalau ngasih gambarnya. Iya, skoliosis tuh pokoknya boyo ES gitu Sobat Asa. Kalau kita bayangkan S kan agak susah Kak Ros. Oh gitu. Apa ya? Kayak nengkleng gini ya, tinggi sebelah gini. Kalau bungkuk itu juga masuk skoliosis nggak Kak Ros? Kifosis kalau bungkuk. Oh, bongkok itu kan. Kalau bongkok itu kan istilahnya kalau saya dulu taunya karena terlalu berat bebannya. Iya, benar-benar. Juga sama apa namanya istilah pencetusnya juga sama kayak gitu. Ya ada yang sebagian begitu. Kalau skoliosis bisa jadi ada kurva kifosisnya. Ada gininya karena skoliosis itu 3 dimensi. Kalau kifosis itu belum tentu ada skoliosisnya begitu Sobat Asa. Jadi intinya kalau mulai ada gejala-gejala atau ya mulai ini silakan diperiksakan daripada ketahuan-tahuan ya Mbak Ayu ya. Intinya linu pada punggung ya. Linu kalau anak-anak biasanya linu pada punggung kalau duduk lama.
Kalau duduk lama. Terus nafasnya mulai nggak nyaman. Kalau buat olahraga nggak bisa kayak teman-temannya. Nah itu biasanya yang istilahnya dikeluhkan. nafasnya kurang luas gitu ya. Iya. Oke. Tapi ada juga ini mulai terasa mulai di ibu-ibu ternyata derajatnya udah gede banget. Nggak nyadar ya. Iya sampai SPO-nya ini bener-bener sampai turun banget Mbak Ayu. Ke di angka 93. Ya, ternyata ya. Ngaruh banget ya. 93 loh, itu kayak ini orang kenapa ya Kayak paru orang jantungnya lagi kena flu, penting ya, batuk pilek itu kan biasanya agak turun ya SPO2-nya. Iya, ini gara-gara ternyata kurva skoliosis-nya lumayan berat. Begitu teman-teman. Nah, ini Kak Ros ada yang tanya ini ya, kalau dengan aktivitas renang nih mungkin adakah patokannya berapa minggu sekali atau gimana ini Kak Ros? Oke, untuk aktivitas fisik untuk peningkatan kebugaran sebenarnya paling bagus seminggu 2 kali, 3 hari sekali intinya. Oke. Renang ya itu ya? Iya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau disela dengan latihan yang lain, misalnya sudah ada kelas gimnasium atau latihan bersama fisioterapi, mungkin bisa latihan fisioterapi 2 kali, tapi renangnya seminggu sekali. Bisa ya. Nah ini mungkin ada nggak sih kalau biasanya kan ini iklan ya, kayak minum suplemen atau kalsium yang tinggi atau apa itu bisakah mencegah untuk kayak tadi skoliosis dan kawan-kawannya itu Kak Ros? Wah, ini mungkin pernah atau dipelajari memang ada ini vitamin golongan apa gitu, ada Kak Ros? apa ya? Ini kan gangguan postural Mbak Ayu ya. Nggak ada ya, nggak ada hubungannya ya sama itu. Nah karena kan di iklan-iklan kan susu Iya. tinggi kalsium bikin bla 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 Oh kayak itu. iya, Bukan mungkin ya berarti tambah kuat, tambah tinggi mungkin bisa Gitu ya aja Mbak Ayu ya. Tapi kalau untuk menanggulangi itu nggak bisa ya gangguan berarti ya. postur Oke. ini memang harus oke posturnya. Harusnya ini materi di sekolah mungkin ya Mbak Ayu ya. Usia SD ya. SD. Tapi TK itu sudah kebentuk juga pola belajar. Saya pernah penyuluhan di guru TK. Ternyata banyak ditemui adik-adik ini selain duduknya belengkuk tapi duduknya juga W, kakinya W gitu loh Sobat Asa. Itu tuh memperlemah ligamen di lutut, di hip itu di pinggul, lalu di ankle juga kena lah. TK aja udah begitu nanti. Tapi kalau TK kayaknya susah deh. Susah. Kasih tahu. Kalau mungkin SD mungkin masih bisa Kak Ros. Mending disuruh ini Mbak Ayu, mending disuruh bersila atau berselonjor sekalian wes. Oh gitu. Atau duduk di kursi wes yang paling ini ya. Aman ya itu ya. Aman. Tapi kalau duduk W ini kalau diingatkan insya Allah bisa kok. Sebenarnya linu juga kok duduk W ini. Iya kan, cuman kadang-kadang ada beberapa anak itu dengan duduk model seperti itu dia lebih nyaman. Lebih nyaman belajarnya. Lebih iya. nyaman. Kan kayaknya kita ngelihat kayaknya kayak enak ya. Cuman yang lakuin kayaknya nyaman-nyaman aja. Harus segera diingatkan Kak kalau yang lentur-lentur itu loh Kak Ros. Nah. Kalau ada adik-adik atau anak-anaknya yang mulai duduk W ya. Biasanya anak-anak mulai belajar duduk itu usia berapa Mbak Ayu? 6 ya. Iya. Saya pernah dapat pasien ini masih usia bawah 3 tahun itu sudah mulai duduk W senengannya juga kan kalau udah kebiasaan gitu jadi ya sampai besar tetap. Iya, PAUD ya, 6 3 tahun. Ya mungkin ya ini Lucu benar ya. kita memang harusnya sih penyuluhan di usia itu di sekolah-sekolah usia itu sebenarnya. Benar. Cuman kalau kita penyuluhan di situ harus ada orang tuanya Kak Ros. Iya. Kalau dengan anaknya susah pasti itu. Iya, ya minimal gurunya lah Mbak Ayu ya. Cuman ya itu Kak Ros kekurangannya kalau dengan guru kan Di sekolah aja ya. Iya, dan juga kan satu guru mengampu berapa banyak siswa. Bener banget. Jadi kan mungkin juga nggak bisa observasi banyak juga. Tetap sih sebenarnya orang tua ini. Iya. Dan ini kan kalau sesuatu kalau bisa dicegah kan lebih bagus ya. Betul. Ya kalau banyak pasien saya juga banyak kan ya enak. Itu harusnya. Oke. Nah ini saya jadi ingatkan dengan kondisinya Kak Ros. Nah kalau sudah dari awal dia kena skoliosis, kemudian hamil. Nah ini saya kebetulan nyambung ke situ. Nah ini kira-kira tambah dengan bertambahnya ukuran perut. Nah apakah ngaruh juga itu dengan kelainannya itu? Aduh, kalau ngobrolin masalah hamil nih lucu banget ya. Hormonal ini udah membuat
ligamennya udah jadi meregang, tulangnya berjarak. Apalagi yang sebelumnya sudah ada keluhan tuh, bayangin aja tambah ya berarti ya. Bertambah. Okay. Bertambah teman-teman, karena ketika hamil tuh center of gravity-nya berubah, alias titik tumpu gravitasi badan itu berubah jadi maju apa gimana ya, saya lupa ya. Itu kayak apa kalau sebelumnya sudah ada problem. Waduh, rasanya guysku tambah ya berarti ya. Tambah. Seperti yang saya alami, mungkin saya ada peregangan ligamen di kaki bagian kiri. Kaki bagian kiri saya ada ligamen yang sudah ada problemnya. Jadi ketika saya banyak aktivitas, bengkak di ankle depan, teman-teman. Terus ketika hamil dan berat badannya nambah, itu yang harusnya ibu hamil itu kan memang bengkak wajar ya, tapi kanan kiri ya biasanya Mbak Ayu ya. Seimbang ya. Kalau ini alhamdulillah karena ada senam atau macam-macam, nggak kembang, nggak bengkak, dua-duanya nggak ada masalah. Tapi karena ligamennya saya bermasalah ketika buat jalan, ketika buat aktivitas yang memang dulunya bermasalah, jadi ya tambah ada masalah lagi ya. Dan ketika hamil kan memang nggak boleh dikasih intervensi pakai alat macam-macam ya. Jadi ya wes lah, terima dulu. Berarti rasain gitu ya rasain aja gitu ya istilahnya. Iya, bisa ditanggulangi, tapi yang kumat lagi. Paling cuman dipijit biasa aja gitu ya. Istilahnya kalau ligamen ada bermasalah, mikrotir tambah rusak. Oh, istilahnya kayak di apa ya Kak? Kan kesleo kayak kesleo. Tapi bukan dipijit-pijit yang gitu, istilahnya kayak apa? Di perut-perut gitu kan. Samping-sampingnya kayaknya itu sakit. Mungkin sekali. Cuman distraksi aja. Kayaknya biasanya begitu. Dan kayaknya dikompres aja. Nah, kan distraksi aja. Jadi istilahnya nggak ada intervensi yang apa ya, yang khusus ya. Iya, gitu. Kayaknya kapan-kapan kita bisa bahas tentang perubahan hormonal pada ibu hamil yang di perubahan fisik ya Mbak Ayu ya. Bisa benar. Kayaknya kalau pas kita kalau ngomongin fisioterapis kayaknya satu pertemuan kurang ya. Oke. Banyak ini yang dibahas nih. Itu dulu Mbak Ayu mungkin untuk postural pada anak. Siap. Dan ini sudah ada yang like di Facebook ini Kak Ros. Ada Bunda Titi dari kawasan Bendogerit. Kemudian ada Kak Supian Arif. Ada juga Cak To. Ada lagi Kak Jito SPD. SPD ini sarjana pendidikan ya Kak? Iya mungkin ya. Sarjana pada apa ini? Kemudian ada Bang Rudi Anduk Ngunut. Wah ini sudah lama juga nih. Mbak Ayu kan SPD tuh. Berarti barusan Happy Teachers Day ya. Woi, kemarin ya. Iya, buat Pak Jito ini ya. Selamat Hari Guru ini ya. Sama Bu Deane. Iya, Bu Guru, para guru-guru ini ya. Iya. Kita bawa buket permen. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Oke Kak Ros, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, ada closing statement dulu dari Kak Ros. Monggo Kak. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita tentang fisioterapi hari ini. Pentingnya kita aware sama keluhannya adik-adik atau anak-anak kita di usia sebelum pubertas. Mungkin ternyata nggak ngalem tok, tapi ternyata memang ada keluhan di sana. Ketika bisa dicegah, alangkah baiknya segera dicegah saja daripada menjadi problem yang kronis atau lama gitu. Itulah. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih Kak Ros ya. Ini patas ini ya ilmunya di sore hari ini ya. Ya karena kalau ngomongin masalah fisioterapi nanti nyambung dengan masalah yang lain ya. Dan mungkin nanti bisa kita sambung lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Semoga Kak Ros juga tetap sehat. Nanti bisa bagi-bagi ilmu buat Sobat Asa FM tentunya ya ini ya. Dan juga buat Sobat Asa, terima kasih yang udah gabung tadi ya, mulai awal hingga akhir. Dan tentunya minggu depan insya Allah ya Kak Ros dengan tema-tema yang macam-macam. Iya. Ya, dan buat Sobat Asa ini yang mungkin sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Radio Asa FM. Dan saya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.